Musannif itu pengarang kitab mengatakan begini, wa yaghsilul mayyitu, dan dibasuh itu mayit jenazah witron. Witron itu witir itu berarti berapa Pak? Ganjil. Bisa satu kali, yang paling sedikit kemarin satu kali ya, satu kali, terus bisa 3 kali, terus bisa 5 kali, bisa 7 kali ya. Itu witron itu witir itu ganjil. Nah itu kan kalau sholat witir itu berarti sholat ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidran. Adapun awal basuhannya itu harus dengan, bukan harus ya Pak, sebaiknya dengan daun sidr. Sidr itu bidara. Jadi daun bidara. Di sini ada nggak Pak daun bidara itu? Masih ada ya. Nah itu pada basuhan pertama itu sebaiknya dengan daun bidara. Wa fi akhirihi, dan adapun akhir basuhannya syai'un, dengan sesuatu yasirun minal kafuri, yaitu dengan sedikit diberikan kapur barus. Maka itu kan kalau orang dimandikan itu kasih kapur barus. Waqad marra dzikru aqallul ghusli. Adapun telah dijelaskan pada pertemuan yang terdahulu sesedikit-sedikitnya menyiram jenazah. Berapa itu Pak kemarin itu? 1 kali. Ya. Wa amma akmaluhu, adapun yang paling sempurna, fa amurun katsiratun. Adapun yang paling sempurna nyiram jenazah itu diperintahkannya itu beberapa kali, yaitu dengan witir tadi itu 3, terus apa berapa? 3, 5 atau 7 atau 9 dan lain sebagainya ya. Yang jelas gasal itu ganjil. Minha ma dzukira asy-syaikhu, adapun bagian yang akmal tadi itu telah salah saya baca kitab. Ma dzakarahu asy-syaikhu, telah menyebutkan asy-syaikh gurunya pengarang kita ini Imam Syafi'i ini. Fayaghsilu ba'da tawaddu'athu, maka dibasuh jenazah tadi itu setelah bagian wudu. Jadi membasuh pertama kali adalah bagian wudu, muka, terus tangan, terus kening ya, apa ini, jidat, habis itu kaki. Kan kalau wudu itu perintahnya cuman itu Pak, cuman 4 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, terus wa arjulakum ilal ka'bain ya. Itu yang tempat wudu yang dibasuh. Setelah tempat wudu, ra'sahu, kemudian membasuh kepala. Jadi setelah tempat wudu baru kepalanya dibasuh. Ini membasuh kaifiat atau tata cara membasuh mayat Pak, membasuh jenazah. Summa lihyatuhu, kemudian habis kepala jenggotnya. Kalau ada jenggotnya. Kalau jenggotnya cuma 1 ya enggak usah Pak, itu pasti katut, itu pasti kena semua. Kan ada orang yang jenggotnya panjang itu harus dibasuh, disiram. Bisidrin, dibasuhnya itu dengan daun bidara, au khatamiyin, atau daun khatami. Ini lagi saya cari ini
di dalam kamus itu cuman ketemu khatami itu adalah nama tumbuh-tumbuhan. Cuman saya punya beberapa kamus belum saya telusuri. Insyaallah minggu yang akan datang saya sampaikan daun khatami itu apa. Karena daun ini daun khas Arab, ya. Mana tadi? Wanahwihima atau selain itu. Jadi kalau di kita itu biasanya pakai kembang apa ya Pak? Orang meninggal itu mandinya pakai kembang kan biasanya ya? Dicampurin pakai kembang. Ini ada dalilnya Pak pakai kembang itu. Cuman yang sering salah apa namanya? Caranya. Jadi mandiin jenazah itu pokoknya airnya langsung dikasih kembang. Padahal enggak. Kembang itu adalah siraman terakhir. Jadi wa fi akhirih syai'un yasirun minal kafuri. Jadi daun kapur tadi itu kok daun kapur barus itu sama kembang itu dijadikan satu kemudian disiram di siraman yang terakhir. Jadi bukan semuanya. Kalau taruh kembang semuanya maka airnya jadi mustakmal Pak. Air itu jadi mustakmal. Air yang mustakmal itu tidak bisa dipakaikan dipakai untuk memandikan jenazah dan lain sebagainya, ya. Jadi saya kasih tahu bahwasannya siraman pertama itu dengan apa tadi? Bidara. Siraman terakhir dengan kapur barus atau dengan kembang-kembang. Boleh. Jadi jangan langsung kan ada di tong kemudian dicampur kembang. Nah ini kalau sudah dicampur kembang warna rasa baunya berubah maka air itu menjadi mustakmal. Nah air yang mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan. Setelah kepala sama jenggotnya kemudian wayaksilul syakul aiman, kemudian membasuh badan yang sebelah kanan. Ini kanan ya, ini sebelah kanan dibasuh semua. Summal aisaru salasan, kemudian badan yang sebelah kiri juga dibasuh dan masing-masing itu tiga kali. Basuh yang sebelah kanan 3 kali, basuh yang sebelah kiri 3 kali. Ya, ini tata caranya Pak. Ini karena setiap orang pasti nanti akan memandikan jenazah. Bisa orang tua, bisa anak, bisa saudara. Sebelum dia Pak dimandikan. Ya, karena orang meninggal itu tidak bisa mandi sendiri. Jadi pasti dimandikan, ya. Jadi ini kita harus kasih tahu kepada saudara, kepada kawan-kawan yang lain ketika memandikan caranya seperti ini. Nah, penjelasan ini lama rawa al-Bukhari an ummil atiyati. Itu ada karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridhai Ummul Atiyah. Ini salah satu sahabat Nabi. Kata Ummu Atiyah begini, qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu naghsilu ibnatahu. Sementara waktu itu kami sedang memandikan putri Rasulullah yang wafat. Siapa putri Rasulullah yang wafat? Kan memang wafat semua ya putrinya ya. Siapa lupa saya ini. Ini ada dalam syarah hadisnya tadi saya lihat. Faqala igsalnaha salasan wa khamsan au aksara min dalika. Maka mandikanlah kata Rasulullah salasan 3 kali. Au khamsan atau 5 kali. Karena 5 kali siraman. Au aksara min dalika atau lebih dari itu. In ra'aitanna dzalika, apabila
menurut kalian yang menurut kalian itu baik. Bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Waja'alna fil akhirati kafuron, dan mandikanlah, siramkanlah pada akhirnya kafuron atau kapur barus, au syai'an min kafurin, atau sesuatu selain daripada kapur barus. Bisa ya itu tadi Pak, bisa kembang, bisa dan lain sebagainya, supaya wangi. Kapur barus itu kan wangi Pak. Jadi karena mungkin kita ndak pernah pakai kapur barus, pakainya bunga mawar dan lain sebagainya, maka boleh dipakai bunga mawar. Jadi bukan bid'ah Pak, jadi bukan bid'ah, apalagi bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah masuk neraka kita nanti ya, gitu. Jadi tapi yang mandi terakhir, siraman terakhir itu, jadi jangan sampai dari siraman pertama terus dikasih kembang, jadi khawatir airnya mustakmal. Wa abda'ana bimia, dan awalilah dengan air minha, jadi diawali dengan air yang bersih. Wa mawadhi'ul wudhu'i, pada tempat-tempat wudhu. Qalat fadhafarna sya'raha, kemudian kami, kata Umayyah, kemudian kami menggelung. Apa menggelung itu? Digelung itu apa? Karena putri Rasulullah rambutnya panjang, jadi dia apa namanya? Ngerti digelung lah Pak? Disanggul. Ya, disanggul, kemudian salasan, disanggul jadi 3. Aslasa korniha, yang sepertiga, satunya dari sepertiga itu disanggul sebelah kiri dan sebelah kanan. Wanasiyatuha, dan disanggul sebelah depan. Jadi karena rambutnya tebal, dijadikan 3 sanggulan, yang 1, 2 sebelah kiri kanan, yang 1 di depan. Wafi riwayatil Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya sahih. Maka dari itu Bapak sekalian, jadi orang mandikan jenazah dengan kembang itu ada dalilnya, ya. Jadi boleh, tapi caranya yang harus mengikuti Rasulullah. Jadi pada siraman terakhir, bukan siraman pertama langsung dengan dicampur dengan kembang. Wallahu a'lam. Insyaallah selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Keluar dari materi pertanyaannya nggak apa-apa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait dengan jenazah, kita dianjurkan untuk cara pelan-pelan dalam jenazah. Tapi ada yang orang baru meninggal kemudian dipakaikan alat kejut untuk membuktikan bahwa orang tersebut masih hidup atau tidak. Apakah itu tidak tambah sakit, rasa sakit yang baru meninggal tersebut? Ya. Waalaikumsalam. Ada orang baru meninggal, untuk memastikan diberikan alat kejut. Padahal memandikan jenazah itu harus pelan-pelan. Karena ketika ruh ditarik itu Pak, itu sakitnya luar biasa. Ketika ruh dicabut itu dalam hadis. Jadi saya belum pernah merasakan, ya. Jadi ini saya jelaskan, dapat informasi dari hadis Rasulullah. Jadi ibunya Nabi Isa, ya. Ibunya Nabi Isa siapa namanya? Maryam, Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu, Nabi Musa kan dikasih keutamaan oleh Allah bisa membangunkan orang yang mati. Jadi yang pertama kali dibangunkan oleh Nabi Musa itu ibunya. Yang dibangunkan oleh Nabi Isa itu ibunya. Yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi Isa adalah bagaimana rasanya ruh itu ditarik. Padahal selang kematian Siti Maryam dengan peristiwa dibangunkan oleh Nabi Isa itu adalah sekitar 40 tahun. Jadi selama 40 tahun itu rasa sakitnya masih ada. 40 tahun.
Nah Rasulullah kemudian tahu kalau ruh ditarik itu sangat sakit. Ya Allah, umatku ya Allah, jadikan rasa sakit kita ruh ditarik itu timpakan kepadaku. Jangan ke umatku, timpakan kepadaku. Ini kalau bapak-bapak percaya, ya kan saya hanya cerita saja ini karena saya, Pak Ustadz kan belum pernah mengalami gitu. Jadi ini kalau bapak-bapak percaya. Kalau tidak percaya nanti rasakan sendiri. Ya, kalau sudah dirasakan sendiri boleh WA saya. Memang benar Pak Ustadz, misalkan sakit ya itu memang benar berarti ya. Jadi ini adalah dari hadis Rasulullah. Sehingga kenapa kalau orang meninggal dimandikan itu disarankan itu pelan-pelan, karena rasa sakitnya itu ada. Pertanyaannya, bagaimana sekarang ketika di rumah sakit orang ini diputuskan sama dokter meninggal, tapi untuk memutuskan itu dokter memastikan dengan memakai alat kejut itu kan pakai listrik ya Pak. Apakah itu tidak menyakitkan? Kalau itu demi keselamatan orang, khawatirnya orang itu kan ada mati suri, ya, maka boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah memang sudah meninggal, maka untuk memastikan kan meninggalkan, kalau sudah meninggal benar-benar ya sudah. Pemulasarannya itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi kalau untuk menyelamatkan ya sakit-sakit sedikit tidak apa-apa lah Pak. Jangan sampai nanti orang itu kadang-kadang belum benar-benar dipastikan meninggal kemudian kalau orang Jawa bilang dilurupi. Sudah ditutupi. Ada dulu adiknya kakek saya itu Pak 1 jam meninggal, dinyatakan meninggal 1 jam. Setelah 1 jam bangun Pak. Jadi lagi sudah ditutupin gini, bangun, wow, bubar orang-orang kata kakek saya itu. Itu Mbak Ilyas namanya. Jadi memang sakti orangnya Pak. Jadi begitu 1 jam bangun Pak. Dan wafatnya kemudian sepuh, sudah sangat sepuh. Habis kecemplung sumur, terus diangkat sakit, setelah itu meninggal. Ya. Jadi untuk memastikan bahwasannya orang ini benar-benar meninggal atau tidak, gitu Pak ya. Ada lagi? Monggo Pak. Nggih. Di bab konteks materi. Nggih, monggo. Terkait dengan sholat mayit. Nggih. Kalau kita kan sering menyolatkan sholat gaib karena batasan almarhum meninggal di luar kota. Apakah kita juga bisa melaksanakan sholat gaib? Seandainya saudara kita juga itu ada di dalam kota, namun kita tidak sempat atau tidak bisa berhalangan hadir di tempat di tempat almarhum. Iya. Iya. Bisakah kita melaksanakan sholat gaib? Iya. Buat penjelasan. Ya, baik. Bisakah kita melakukan sholat gaib padahal jenazah itu dalam satu kota dengan kita, sementara kita tidak bisa hadir untuk takziah, kan gitu ya Pak? Sholat gaib itu yang dimaksud gaib itu adalah kita melakukan sholat yang ketika jenazahnya tidak di hadapan kita. Misalkan jenazahnya ini sama-sama Jakarta lah, jenazahnya ada di Ancol sana, terus kita mendengar di sini, terus kita melakukan sholat gaib di sini. Ini kan jenazahnya tidak di hadapan kita, maka itu boleh dilakukan. Kita nggak bisa ziarah Pak, nggak bisa takziah karena memang ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka kita boleh dalam rangka takziah tadi itu melakukan sholat gaib, bisa bersama-sama, bisa sendiri, minimal 1 orang. Dan ketika kita melakukan sholat gaib di sana, umpamanya nggak ada yang nyolati, kita melakukan sholat gaib di sini, sudah sah itu. Jenazah itu sudah dianggap sudah disolati. Ya, tapi kan nggak ada ya. Tapi andaikan di sana nggak ada yang nyolati, kita bisa sholatin di sini satu masjid sholat dengan sholat gaib.
maka sudah gugur kewajiban mensolatinya. Begitu Pak, kira-kira. Ada lagi? Cukup ya? Sebenarnya saya yakin bapak-bapak itu banyak pertanyaan, cuman mau dikeluarkan nggak bisa mengeluarkannya. Jadi maka dari itu kalau pas lagi ingat di ini aja Pak, di apa namanya, ditulis di WA ke saya, mudah-mudahan bisa segera dijawab dan bisa saya jawab di sini kalau tidak bisa saya jawab di grup. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita dan mudah-mudahan dengan itu kita sekalian bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari bersama-sama agar kita menjadi orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ala hadin niyat wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma